saya bersyukurlah ya, mudah-mudahan Mbak Mega tetap sehat gitu ya, Mbak Mega istiqomah, konsisten untuk menjaga bagaimana kita bernegara ini teguh melaksanakan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar kita. Jadi saya melihat Mbak Mega jernih melihat situasi ini, sehingga dengan tegas mengatakan tidak ada perpanjangan, penundaan dan sebagainya. Nah, harusnya ketua-ketua partai lain ini begini, ya. Jadi lucu ini, gitu. Kalau saya lihat misalnya Golkar dengan Erlangga misalnya kan, Golkar ini kan partai yang boleh dikatakan sudah cukup lama dalam sejarah kita dan potensial mengusung ketua umum jadi presiden. Itu sangat berpotensi. Kenapa ketika cerita Undang-Undang Dasar bernegara ini sepertinya manut ini ada apa gitu kan? Begitu juga Nasdem, ya kan? Kan kalau diadakan penundaan pemilu, Nasdem rugi. Ya? Tapi kenapa nggak cepat-cepat bikin sikap bahwa saya tidak ada penundaan pemilu, tidak ada itu perpanjangan masa jabatan presiden. Ini menurut pendapat saya. Jadi lebih enak sekarang ini melihat, oh ternyata Mbak Mega ini konsisten. Pemirsa, berjumpa lagi dalam Bincang Spesial Jurnal Politik TV. Penundaan pemilu sudah bukan sekedar isu, tapi menjadi wacana publik yang menimbulkan pro kontra soal apakah jadi, apakah setuju atau tidak, dan seterusnya. Kita akan kembali lagi membahas soal wacana penundaan pemilu ini, karena ini akan berdampak pada banyak aspek, tidak saja pada pemilu legislatif yang diharapkan bisa berubah, memunculkan parlemen baru, tapi juga pada pilpres. Kita terancam tidak punya presiden baru seperti yang diharapkan dalam semangat perubahan publik. Bang Kaban, wacana penundaan pemilu ini hidup lagi, terutama setelah ada cuitan, ada pernyataan kolega Pak Kaban, Ketua MPR Bambang Susatyo. Ya walaupun tidak langsung, tapi orang bisa menangkap maknanya. Coba dipikirkan lagi, kata beliau, penyelenggaraan pemilu 2024 ini. Apa komentar Pak Kaban? Ya, terima kasih Bung Hadi. Saudara-saudara sekalian, para pemirsa atau para penggemar forum ini, kita sekarang ini memang kecenderungannya itu orang bisa berekspresi, bisa mengungkapkan pendapatnya secara bebas ya. Tapi ketika kita bicara negara, maka kita harus bicara bagaimana berkonstitusi. Karena arah perjalanan suatu bangsa itu sangat ditentukan bagaimana kekonsistenan kita melaksanakan konstitusi. Dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar negara kita, Undang-Undang Dasar 1945. Katakanlah hasil amandemen yang keempat. Nah, kalau kita terbiasa atau membiasakan membangun negara ini tergantung pada wacana, bisa kita bayangkan bagaimana simpang siurnya, bagaimana ketidakteraturan, bagaimana benturan-benturan itu bisa terjadi. Jadi mereka-mereka yang sedang memegang amanat kendali negara, apakah sebagai orang yang duduk di eksekutif, dalam hal ini presiden, sebagai kepala pemerintahan maupun sebagai kepala negara, begitu juga mereka-mereka yang memimpin, memegang amanat sebagai ketua parlemen, ya, apakah namanya MPR, apakah namanya DPR, apakah namanya DPD. Nah, semuanya ini suka tidak suka senantiasa harus mengontrol penyelenggaraan negara itu berdasarkan kepada konstitusi.
itulah yang membuat kita tentram, itulah yang membuat kita punya harapan-harapan ke depan. Jadi kita melihat bagaimana penyelenggaraan itu dikontrol berdasarkan pada undang-undang. Tapi kalau setiap situasi dan kondisi selalu diwacanakan, undang-undang tergantung pada selera, jadi melaksanakan undang-undang dasar tergantung pada selera. Dalam hal ini misalnya masalah perpanjangan jabatan presiden atau penundaan pemilu. Nah, penundaan pemilu ini itu artinya kan mengganggu proses kesinambungan pemilihan pemimpin yang memang sudah kita sepakati. Nah, di Indonesia saya kira kita sudah ada patokan-patokan yang hari ini kita ikuti, yaitu partai politik bisa mengusung presiden, wakil presiden. Penyelenggaranya adalah lembaga yang disebut independen, Nah, mereka lah yang bertugas melaksanakan. Tapi kemudian kalau diganggu dengan wacana-wacana yang sifatnya sangat-sangat subjektif, jabatan presiden ingin diperpanjang, pemilu ingin ditunda, saya pikir kita mundur. Jadi cara berpikir kita setback ke belakang. Jadi justru kita membatasi masa jabatan presiden dan pemilu harus terus dilakukan secara jujur, adil dan sebagainya. Itulah yang harus kita perjuangkan. Jadi bukan dengan membuat wacana sehingga menimbulkan kekisruhan. Jadi saya berpendapat juga gini, kalau ada kepala staf presiden, Jenderal Muldoko mengatakan situasi yang tidak stabil, justru ancaman-ancaman terhadap penundaan pemilu dan memperpanjang masa jabatan itu pemicu dari instabilitas. Anda ingin menyebutkan bahwa isu atau wacana penundaan ini justru memprovokasi instabilitas begitu? Ya, ini mendorong karena orang bertanya, apa maunya pemerintah? Apa maunya pemerintah? Kita selama ini dididik, kita selama ini diajarkan bahwa taat berkonstitusi, taat bagaimana kita bernegara itu pegang teguh undang-undang dasar gitu. Tapi sekarang gara-gara hanya ingin mempertahankan jabatan, melanggengkan kekuasaan, lalu kemudian undang-undang dasarnya diotak-atik, dirubah, menurut saya itu adalah bagian dari pemicu instabilitas. Jadi sebetulnya apa sebenarnya maunya penyelenggara negara sekarang ini gitu? Apa kurang puas 10 tahun berkuasa gitu? Apa kurang banyak lagi yang mau diolah gitu? Baik, Pak Kaban, dalam soal wacana penundaan pemilu ini kan banyak pro kontra dan sebagainya, termasuk baik dari para politisi, para akademisi, maupun publik. Nah, publik mencatat, Pak Kaban, ini ada yang menarik. Presiden itu diusung oleh partai pemenang pemilu. Ini dalam hal ini Presiden Jokowi itu diusung dan orang melabelkannya partai pemenangnya adalah PDIP. Bahkan PDIP berkali-kali dan sering kita dengar publik bahwa presiden itu petugas partai. Nah, sekarang ini ada suasana kontras, walaupun Pak Jokowi membantah berkali-kali bahwa dia tidak ingin 3 periode, dia ingin tidak ingin melanggar konstitusi, tapi faktanya orang-orang dekat presiden itu kembali menyuarakan penundaan, yang artinya itu ya tiga periode dan seterusnya. Tapi berkali-kali juga partai
pengusung Pak Jokowi ini, PDIP, juga menyatakan, bahkan hampir dari mulai awal tahun ini kan isunya ini, PDIP menyatakan nggak ada itu 3 periode gitu. Dan ini berseberangan dengan seolah-olah berseberangan dengan keinginan istana gitu. Pak Kaban melihatnya seperti apa ini? Ya, jadi begini. Kalau presiden sebagai orang yang diusung oleh partai PDIP dan Mbak Mega berkali-kali mengatakan dia adalah petugas partai. Lalu petugas partainya ini dengan satu tim, ya, apakah formal atau tidak formal, melakukan sebuah langkah-langkah atau manuver-manuver untuk mengatakan perlu penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden. Ya, satu yang jelas itu dengan saya tetap mengatakan ini sudah pembangkangan terhadap konstitusi. Ya kan? Satu. Kedua, membangkang kepada pemimpin partai. Ya kan? Nah, jadi kalau orang yang diusung oleh partai lalu kemudian membangkang ketua partai, menurut saya ini pantas ya untuk diberhentikan. Gitu. Karena dia tidak bermanfaat untuk partai dan juga merusak sendi-sendi kita bernegara. Jadi itu yang harus kita dudukkan gitu. Jadi saya bersyukurlah ya, mudah-mudahan Mbak Mega tetap sehat gitu ya. Mbak Mega istiqomah, konsisten untuk menjaga bagaimana kita bernegara ini teguh melaksanakan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar kita. Jadi saya melihat Mbak Mega jernih melihat situasi ini, sehingga dengan tegas mengatakan tidak ada perpanjangan, penundaan dan sebagainya. Nah, harusnya ketua-ketua partai lain ini begini, ya. Jadi lucu ini, gitu. Kalau saya lihat misalnya Golkar dengan Erlangga misalnya kan, Golkar ini kan partai yang boleh dikatakan sudah cukup lama dalam sejarah kita dan potensial mengusung ketua umum jadi presiden. Itu sangat berpotensi. Kenapa ketika cerita Undang-Undang Dasar bernegara ini sepertinya manut ini ada apa gitu kan? Begitu juga Nasdem, ya kan? Kan kalau diadakan penundaan pemilu Nasdem rugi. Ya? Tapi kenapa nggak cepat-cepat bikin sikap bahwa saya tidak ada penundaan pemilu, tidak ada itu perpanjangan masa jabatan presiden? Ini menurut pendapat saya. Jadi lebih enak sekarang ini melihat, oh ternyata Mbak Mega ini konsisten gitu kan. Ini kita Pak Kaban kan ini belum sikap Pak Jokowi ini kan. Ini berkali-kali baru sikap di lingkar-lingkarnya Pak Jokowi, bahkan dari Senayan ini, suara-suara dari Senayan ini. Iya, jadi gini Bung Adi. Jadi sebagai petugas partai ya, sebagai petugas partai itu harus tegas sebagaimana sikap ketua umum partai. Jadi tidak ada istilah kasih kode-kode 3 begitu ya. Nah di acara nggak begitu. Seorang pemimpin itu dia harus meyakinkan rakyatnya, meyakinkan pendukung-pendukungnya bahwa amanat konstitusi hanya 2 periode. Tegas. Jadi setiap ada godaan yang mengatakan bahwasanya ada perpanjangan dan penundaan, tetap mengatakan saya konsisten terhadap Undang-Undang Dasar. Supaya apa? Supaya ada ketentraman. Nah, inilah bagian dari ketaatan kepatuhan kita bernegara gitu. Tapi kalau diwacanakan terus-menerus, orang bilang, nah, jadi kalau presiden saja sudah bisa membuka ruang untuk melanggar undang-undang, bagaimana masyarakat, bagaimana rakyat? Jangan jadi kalau saya tetap dari awal mengatakan, dalam konteks kita bernegara, maka semuanya suka tidak suka. Gitu. Kalau sudah Undang-Undang Dasar mengamanatkan, kita laksanakan. Gitu. Jadi jangan dipancing-pancing karena itu akan membuang energi kita berbangsa dan bernegara. Baik, Pak Kaban, kita tunggu apakah akan ada partai-partai lain yang berani bersikap. Walaupun sebenarnya ini baru sebatas wacana, artinya agar segera berhenti wacana. Kita nantikan Pak Kaban
apakah ada partai-partai lain yang secara tegas menolak tunda pemilu? Terima kasih Pak Kaban. Mudah-mudahan kita tunggu aja. Pemirsa, nantikan bincang spesial lainnya seputar perkembangan hangat dunia politik di tanah air, terutama tahun-tahun politik jelang pemilu 2024. Bila itu oleh daya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka!